Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Topik yang kami hadirkan hari ini yaitu mengenai sensus ekonomi untuk perencanaan pembangunan kota Palembang yang tepat. Namun sebelumnya pendengar, kita simak terlebih dahulu mengenai ragam komentar masyarakat berikut ini. Sensus ekonomi itu sangat penting, memang diperlukan karena akan melihat sejauh mana di daerah tidak sama. Artinya seperti daerah tambang, daerah perkebunan, daerah pertanian itu tidak sama. Dan sensusnya harus dibuat untuk pembanding. Jadi kalau sensus dibuat, kelemahan kan tahu. Sejauh kelemahan tahu dan keunggulannya juga tahu. Inilah yang diperlukan oleh sensus tadi. Sehingga berdampaknya apa? Semangat dari pemerintah. Iya, sebagai indikator pemerintah ya Pak, untuk membuat kebijakan karena ada pembanding tadi. Dan itu pasti berjalan itu. Kalau untuk sensus ekonomi itu sendiri sangat penting lah, karena itu bisa dijadikan barometer yang akan dilakukan tindakan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah secara pusat. Karena secara tidak langsung ya populasi penduduk yang semakin bertambah banyak di muka bumi ini juga mengedepankan bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus meningkat. Sensus ekonomi ini sangat baik dan sangat bagus karena sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi segala jenis usaha yang ada di masyarakat, baik itu usaha mikro, UMKM hingga perusahaan besar. Di sana juga sensus ekonomi ini biasanya akan menanyakan masalah jenis-jenis usaha apa saja, jumlah tenaga kerja yang ada di usaha tersebut, dan juga mungkin dari skala usahanya, usaha kecil, usaha besar, ataupun usaha yang menengah. Hingga penggunaan internet pun di sensus ekonomi ini akan ditanyakan, baik itu skala rumah maupun skala perusahaan. Manfaat dari sensus ini yaitu menyediakan data sebagai bahan untuk pemerintah dalam arah suatu pembangunan nasional maupun pembangunan regional. Baik, pendengar, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah sensus ekonomi, tapi ya masih banyak juga yang mungkin bertanya-tanya sebenarnya sensus ekonomi itu apa, pendataannya seperti apa, dan manfaatnya untuk masyarakat itu sejauh apa. Apalagi ya di tengah perkembangan usaha saat ini, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga bisnis digital yang terus tumbuh, tentu dibutuhkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Namun bagaimana data tersebut nantinya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah mungkin masih banyak ya yang belum diketahui oleh masyarakat. Nah, pendengar, melalui dialog pagi hari ini, melalui Palembang Menyapa, kita akan mencoba memahami bersama sebenarnya seperti apa peran sensus ekonomi dalam mendukung perencanaan pembangunan kota Palembang, dan juga mengapa pendataan seperti ini menjadi penting. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 Palembang ada Bapak Edi Subeno SEMSI yang merupakan Kepala BPS Kota Palembang. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Ega. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih Pak Edi? Alhamdulillah, kita harus tetap sehat semua Mbak untuk menghadapi perang terhadap sensus ekonomi ini Mbak. Alhamdulillah, iya. Semoga sehat terus ya Pak ya. Amin. Dan amin, semangat Mbak. terus tentu Iya. saja. Dan nanti pendengar ya, Pak Edi Subeno tidak sendirian. Nanti akan ada juga Bapak Kurniawan ST yang merupakan Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapedalitbang Kota Palembang. Dan pendengar, seperti biasa kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog pagi hari ini ya. Yang ingin bergabung silakan menuju line telepon kami nanti di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan untuk meninggalkan komentar melalui live chat YouTube Pro 1 Palembang. Pak Edi Subeno, kita langsung mulai saja ya Pak ya.
Ya, siap Mbak. Baik, Pak Edi, sebelum kita masuk lebih jauh juga nih Pak ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu karena mungkin masyarakat masih sering nih dengar kata sensus. Tapi sensus ini kan mungkin banyak jenisnya ya Pak ya. Ya. Kalau sensus ekonomi sendiri ini seperti apa sih Pak Edi? Ya Mbak, selamat pagi Mbak ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Palembang ini. Ini Mbak Ega, kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, kita sebetulnya punya kegiatan yang besar, sensus, yang berakhiran 0 itu sensus penduduk. Kita mengulang lagi nih Mbak ya. Iya. Kemudian yang akhiran 3 itu sensus pertanian, dan yang akhiran 6 itu sensus ekonomi. Jadi yang 2026 pangkalnya 6 ya kita wajib berdasarkan amanah di undang-undang itu, kita wajib melaksanakan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi akan berbeda kegiatan yang akan dicakup dalam setiap kegiatan. Jadi kalau sensus penduduk otomatis semua yang kita fokuskan kepada penduduk. Nah, kemudian sensus pertanian ya kita fokuskan kepada hasilnya nanti enggak, outputnya ya masalah pertanian, seluruh sektor pertanian. Nah, sensus ekonomi 2026 ini idealnya itu kan yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi sensus ekonomi 2026 ini berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, Mbak. Sensus ekonomi 2026 ini kita akan mencoba mendata seluruh aktivitas masyarakat. Baik itu nanti pertanian, kemudian ekonomi dan penduduknya. Jadi tahun 2026 ini kita lumayan banyak kegiatannya. Dengan makanya waktunya agak panjang, nanti sekitar 2 bulan setengah itu Mbak. Itu Mbak ya. Oke, baik. Jadi untuk sensus ekonomi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya? Ya. Oke, karena ada sektor pertanian juga yang ikut masuk dalam luas cakupannya ya Pak Edi ya. Dan kalau kita berbicara juga tentang sensus ekonomi ya Pak, mengapa ini penting Pak untuk pembangunan Kota Palembang saat ini nih Pak? Ya, sensus ekonomi secara umum kan tujuannya itu menghasilkan struktur ekonomi, Mbak. Kemudian karakteristik ekonomi, dan yang terakhir adalah kita harus bisa menyajikan indikator ekonomi digital dan lingkungan. Nah, data-data itu sebetulnya sangat dinanti oleh pemerintah daerah, apalagi ini kegiatannya besar, Mbak ya. Kegiatan besar, nanti seluruh warga di Palembang ini akan didatangi oleh petugas. Jadi kalau dengan kegiatan-kegiatan itu hasilnya juga nanti luar biasa dari segi ekonominya dulu aja Mbak ya, belum nanti pertanian. Jadi akan sangat membantu arah kebijakan pemerintah Mbak. Karena nanti Mbak Ega tinggal di mana, nanti ada petugas. Misalkan Mbak Ega tinggal di Lorok Pajong ini misalkan ya, nanti ada petugas yang datang di rumah Mbak Ega. Ya itu akan menanya ada kegiatan ekonomi atau tidak. Kalau ada dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi, ya nanti akan didata dengan kuesioner kependudukannya. Ya, jadi ini akan sangat bermanfaat. Kita akan memotret benar-benar motret di lapangan. Ya, mudah-mudahan jawaban dari Mbak Ega nanti kalau didatangi itu transparan, apa adanya. Jadi kalau jawaban semua masyarakat di Palembang itu apa adanya, jujur gitu, apa kalau aku ini pemain e-commerce loh. Aku ini sebagai apa istilahnya, atau kayak broker, apa kayak debt collector, itu kerjaan ya sampaikan. Jadi kalau disampaikan artinya ekonomi di Palembang akan tergambar dengan jelas. Dan kalau tergambar dengan jelas, kebijakan pemerintah daerah insya Allah tepat sasaran Mbak. Oke, baik. Iya, jadi nanti ya untuk pendataannya juga dari door to door ya Pak ya, bisa dikatakan? Betul. Ya, kita yang akan datangi. Iya, jadi prosesnya itu door to door, akan didatangi ya oleh dari BPS-nya. Dan juga ya Pak ya, kalau untuk jenis usaha-usaha yang didata ini termasuk UMKM atau usaha rumahan atau semuanya itu gimana Pak? Ya, semua Mbak, semua aktivitas ekonomi, ya, semua aktivitas pertanian, ya, semua rumah tangga, tidak ada kegiatan tetap kita datangi. Oke, baik. Jadi kita akan mendata seluruhnya, tidak melihat itu UMKM atau perusahaan sedang atau perusahaan besar, kita data seluruhnya.
supaya ekonomi Palembang itu tergambar dengan jelas. Dengan jelas. Ya, tergambar apa adanya. Jadi pemerintah itu akan memanfaatkan data itu tentunya untuk kebijakan-kebijakan pemerintah daerah gitu, Mbak. Oke, baik. Dan saat ini ya sudah hadir juga bersama kita ada Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Litbang Kota Palembang, ada Bapak Kurniawan ST. Selamat pagi Pak Kurniawan. Ibu, terima kasih. Gimana Pak kabarnya Pak? Tadi Baik, gimana perjalanannya? Lumayan Bu. Oke, baik. Pak Kurniawan, tadi kita sudah berbincang sedikit ya dengan Pak Edi juga terkait sensus ekonomi untuk perencanaan pembangunan Kota Palembang yang tepat. Tadi Pak Edi juga sudah jelasin nih ke kita terkait dengan gambaran besar sensus ekonomi yang akan dilakukan ini. Kalau dari Litbang ya Pak ya, dari Bapeda Kota Palembang sendiri, gimana nih Pak Bapeda Litbang Kota Palembang memanfaatkan hasil sensus ekonomi dalam menyusun program pembangunan ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Ega ya. Dan terima kasih juga kepada BPS yang akan menjadi salah satu fondasi utama dalam data sensus ini. Memang akan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang di dalam penyusunan RPJMD kami nanti. Melalui data tersebut kami dapat melihat struktur ekonomi Kota Palembang secara lebih detail. Jadi berapa pertumbuhan ekonomi year on year, mulai dari persebaran usaha, sektor unggulan, potensi pertumbuhan hingga tantangan ekonomi masyarakat. Dengan data yang akurat, program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran baik dalam penguatan UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, peningkatan investasi maupun penciptaan lapangan kerja. Oke, jadi seberapa penting nih Pak kalau data ekonomi sendiri ya dalam menentukan prioritas pembangunan daerah? Sangat penting Bu ya, karena salah satu IQ-nya Kota Palembang atau IQ utama yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi di Kota Palembang itu di tahun 2025 berdasarkan data BPS, data pertumbuhan ekonomi kita itu di 5,6% sudah. Oke, baik. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda ya untuk bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Saya masih ke Pak Kurniawan terlebih dahulu ya. Pak Kurniawan, kalau untuk contoh nyata program pembangunan nih Pak yang sudah disusun berdasarkan hasil data ekonomi masyarakat itu seperti apa Pak? Contohnya ya, melalui data ekonomi ini pemerintah dapat menentukan sektor mana yang perlu diprioritaskan, misalnya wilayah mana yang membutuhkan intervensi, misalnya ada kawasan yang masih tertinggal itu. Nah itu bisa kita intervensi melalui kelompok masyarakat yang mana yang perlu didukung. Dengan begitu anggaran pembangunan menjadi lebih efektif, efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Oke, baik. Saya ke Pak Edi Subena terlebih kembali ya Pak ya. Kalau dari sensus ekonomi sendiri nih Pak, dari BPS sendiri menilai seberapa penting nih Pak partisipasi masyarakat dan juga pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini? Ya, saya bangga Mbak ya di Palembang ini. Jadi dukungan baik dari masyarakat sampai pemerintah daerah itu nyata gitu Mbak ya. Jadi instruksi Pak Wali untuk menyukseskan sensus ekonomi itu sudah menggaung dari tahun kemarin kali Mbak ya. Kemudian kita sudah sosialisasi sampai dengan level RT Mbak, walaupun melalui dikumpulkan di kantor lurah. Itu intinya ada ketertarikan gitu Mbak dengan sensus ekonomi, karena beberapa pengusaha itu juga pengen informasi yang lebih detail untuk mengembangkan usahanya. Jadi mereka sangat menanti ke hasil yang akan didapat. Jadi kalau niatnya sudah baik, saya yakin masyarakat di Palembang ini bisa mendukung, memberikan informasi yang sebenarnya supaya nanti antar pengusaha itu terjadi interaksi gitu Mbak. Oh kalau aku kurang telok di sini, di mana sih Palembang ini yang banyak teloknya? Nah itu nanti kami tampilkan Mbak sampai level RT. Jadi Mbak Ega bisa melihat nanti, oh di Gandus ini apa sih potensinya? Kalau aku mengusahakan apa? Ya mudah-mudahan tergambar itu bisa saling sharing. Ya mudah-mudahan masyarakat di Palembang ini bisa membantu kami untuk menyukseskan ini. Tolong nanti diterima petugas kami itu Mbak ya. Jadi apa yang kata Pak
Pak Kurniawan tadi, ya kita selalu bergandeng tangan, Mbak, dengan Bapeda. Jadi setiap ada BPS, ada Bapeda. Ya, apa yang diinginkan saling ini, mudah-mudahan informasi kita bisa membantu pemerintah daerah atau setidaknya memberikan insight ya untuk program-program di pemerintah daerah. Oke, kalau kita berbicara tadi ya Pak tentang kolaborasi nih antara BPS dan juga Bapeda Litbang sendiri nih Pak, dalam menghasilkan kebijakan berbasis data itu seperti apa nih Pak kolaborasinya? Siap gini Mbak ya, contoh yang paling nyata ya, misalkan kita mempunyai dari perekonomian itu yang potensi dengan yang tidak. Jadi yang tidak itu harus mengambil kebijakan apa, kita berikan gambaran kepada Bapeda. Kemudian yang potensi ini kan perlu dilihat apa yang komoditas atau kegiatan apa yang mendorong memacu. Nah, kemudian kemarin juga kami membahas dengan Pak Bapeda, kebetulan dengan Pak Kurniawan juga kemarin, perbedaan konsep di pariwisata. Nah, nanti pariwisata kan juga dari objek SE kan. Nah, jangan sampai nanti konsep di Bapeda dengan di BPS itu berbeda. Kalau berbeda, angka yang dihasilkan pasti berbeda, Mbak ya. Jadi sama-sama lah kita konsepnya, karena konsep internasional kita yang menggunakan yang sama dan sudah clear kemarin permasalahannya. Ya, kita memberikan masukan-masukan kepada Bapeda dan diterima dengan baik oleh Bapeda. Kita siap supaya konsep internasionalnya itu sama gitu Pak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kurniawan nih Pak. Kalau kita melihat juga hasil perkembangan ekonomi saat ini ya Pak ya, sektor usaha apa nih yang paling potensial untuk terus dikembangkan di Kota Palembang sendiri? Baik ya, terima kasih. Jadi Kota Palembang itu memiliki potensi besar pada sektor perdagangan, kuliner jasa, ekonomi kreatif, pariwisata, serta UMKM berbasis digital. Selain itu, sektor hilirisasi produk lokal dan industri pengolahan juga memiliki prospek yang baik karena didukung posisi strategis Palembang. Jadi, semisal kita melaksanakan CFN itu kan meningkatkan UMKM, Pak. Mbak, ya. Jadi, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Kota Palembang seperti CFN, CFD, itu meningkatkan UMKM yang ada di Kota Palembang. Oke, baik. Tapi kalau kita melihat juga ya Pak, untuk perkembangan Kota Palembang sendiri kan tadi untuk sektor-sektor ekonomi yang sangat potensial tadi kan sudah dijelaskan. Tapi apakah data sensus ekonomi ini digunakan untuk pengembangan UMKM dan juga penciptaan lapangan kerja nih Pak Kurniawan? Ya, sangat dibutuhkan Ibu, karena kita akan mengetahui data real ya, secara akurat, secara by name by address nanti, jadi kita bisa tepat sasaran gitu. Oke, baik. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda yang untuk bergabung di perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan perbincangan kita pagi hari ini juga kami tampilkan melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan untuk menyampaikan juga untuk komentar di live chat ya. Kami tunggu partisipasi Anda di kanal YouTube maupun di pesan WhatsApp dan di telepon di 369977. Dan Pak Edi Sudana ya. Siap. Kami kembali nih Pak, pertanyaan tentang sensus ekonomi nih Pak. Apakah sensus ekonomi ini bisa jadi bahan pertimbangan investor juga nih Pak untuk melihat potensi daerah? Siap. Saya rasa sangat Mbak ya, sangat dibutuhkan oleh investor. Yang saya bilang tadi, kita jadi punya nanti istilahnya kandus itu potensi apa gitu kan. Jadi kalau pengusaha atau investor nanti misalkan bergerak di peternakan, kemudian sensus pertanian juga dicakup Mbak nanti ya, di hasil SE ini. Jadi kalau di sana ada banyak ternak, otomatis investor juga akan melihat. Cuma permasalahannya apa semua itu melihat ya, ya melihat. Jadi mudah-mudahan kami nanti harus sosialisasi ya, hasil S ini sudah kami rilis dalam satu web ini ya, mudah-mudahan saya yakin investor juga akan melirik. Kayak kemarin saya juga koordinasi dengan RAI ya, sangat membantu
ya 169 di Kota Palembang anggota RE itu siap mensukseskan sensus ekonomi dan mereka berkompeten terhadap, karena nanti juga ada penduduknya Mbak yang didata ya. Jadi akan melihat potensi mana yang akan dikembangkan untuk konstruksinya ya. Sangat Mbak, sangat menarik. Iya. Dan HIPMI dengan pengusaha-pengusaha yang sedang itu. Karena kami sementara itu ada sekitar 188.000 usaha yang akan kita datangi. Itu pengakuan dari ketua RT Mbak ya. Iya. Tapi saya yakin lebih dari itu Mbak, karena belum termasuk e-commerce segala macam yang di komplek-komplek pertokoan itu belum. Saya yakin lebih dari 200.000 yang ada di Palembang. Baik. Kan Pak Edi, kita kembali ke proses pendataan yang dilakukan oleh petugas nih Pak. Kalau dari PPS sendiri menurunkan berapa petugas nih Pak untuk wilayah Palembang nih? Cukup banyak petugas kita yang ini masih tahap wawancara petugas ini Mbak ya. Karena yang daftar juga melebihi kuota. Oke. Jadi kita sekitar 1167 Mbak, sorry. Ya, untuk data yang ada di lapangan. Nanti yang perusahaan-perusahaan besar ya kita organik yang data, tidak melibatkan mitra. Jadi hari ini masih tahap seleksi wawancara, mudah-mudahan kami bisa memilih yang banyak itu, yang berkualitas tentunya karena konsep definisinya banyak Mbak. Iya. Ya, udah menggunakan konsep-konsep yang baru, tentunya kita harus memilih petugas yang paling baik lah Mbak ya. Iya. Kalau yang daftar 3.000 berarti kan kami harus memilih 1.067 orang gitu Mbak. Jadi ya mohon maaf nanti kalau ada yang karena ada sesuatu belum dipertimbangkan menjadi petugas SE, tapi masih ada kegiatan lain lah Mbak, kegiatan di BPS. Jadi mudah-mudahan dengan 1.000 itu kita bisa selesai waktu 2,5 bulan. Ya tentunya sekali lagi Bapak Ibu yang menjadi yang akan didatangi oleh petugas welcome gitu Mbak. Oke, baik. Jadi untuk prosesnya ya, untuk petugas dari sensus ekonomi ini dari BPS masih dalam proses wawancara juga ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat juga Pak, untuk proses pendataan nanti yang dilakukan door to door ini gimana Pak dari BPS sendiri untuk memastikan kalau data yang diperoleh ini benar-benar akurat? Siap. Kita tetap ada kontrol Pak ya. Kontrol pertama adalah petugas harus didampingi oleh pengawas. Ya, jadi pengawas ini sebagai counter pertama untuk memastikan isiannya itu sesuai dengan apa. Kemudian kami juga ada lapis berikutnya, orang-orang organik akan memantau. Kan datanya bisa dipantau karena kita pendaftarannya menggunakan KEWI ya, menggunakan handphone. Oke, jadi digital langsung ya. Digital sudah terekam. Kami nanti bisa membuat membuat penilaian isiannya itu kira-kira bagaimana gitu kan. Karena insting statistik biasanya kan gitu kok aneh gitu kan. Nah nanti harus dicacah ulang. Kalau pendata melakukan kesalahan pendataan harus dikunjungi ulang Mbak. Ya, jadi tidak bisa sekali itu sudah langsung datanya kualitas. Oke, baik. Dan Pak Edi dan Pak Kurniawan, kita rehat sejenak ya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Palembang Menyapa. Dan pendengar, kami masih juga ajak Anda ya untuk bergabung di perbincangan di pagi hari ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Ada lagi Kak? Udah cukup Bang, itu aja.
Totalnya Rp330.500 ya kak. Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh. Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi. Ah, inflasi? Apaan tuh? Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa. Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya. Banyaknya baju nih. Nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah. Joyah, engkau tak cuba dulu ke? Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus. Betul ke muat? Betul. Saya tengok kecil baju tu. Tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali. Muatlah Kak Leha. Ayolah, kita bayar, terus kita balik. A few moments later. Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah. Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha? Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja. Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa? Dengan saya lah. Rugilah Joyah. Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli. Bang, makan bang. Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu. Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi. Yelah, santai dikit dulu lah. Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat. Kamu junior sok ngatur-ngatur. Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa? Ya nggak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota. Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah. Iya deh, iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian. Beneran bang? Paket kilat nih? Ya belum lah, bercanda doang ini. Gajinya serius, kerjanya bercanda. Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih. Kopinya enak ya? Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren. Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau. Kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses. Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan. Hidup layak bukan sekedar gaya hidup. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini, masih membahas tentang sensus ekonomi untuk perencanaan pembangunan kota Palembang yang tepat. Dan kita masih bersama juga dengan Kepala BPS Kota Palembang, ada Pak Edi Subeno, dan juga Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda, ada Pak Kurniawan ST. Dan kita sudah terima atensi dari pendengar juga ya. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Ida di Sematang Borang. Mungkin ini pertanyaannya ke Pak Kurniawan. Dari data hasil sensus ekonomi nantinya menjadi dasar pemerintah membuat program pembangunan. Apakah nanti ada program yang tepat sasaran untuk lebih membantu masyarakat? Oh iya, terima kasih Bu Ida di Sematang Borang ya. Ini data sensus ekonomi ini akan sangat membantu nanti kami bagaimana merencanakan satu wilayah yang mana cocok, misalnya seperti Sematang Borang, apakah lebih ke pertanian atau lebih ke pembangunan UMKM atau dan sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Dan kita terima penelpon juga, sudah tersambung di Pro 1. Selamat siang, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Dini di Kalidoni. Dengan Dini di Kalidoni. Silakan Bu Dini. Jadi kebetulan ini kan sama BPS ya, jadi saya mau tanya nih, sensus ekonomi ini kan nggak cuma menjadi dasar pembangunan daerah ya, tapi juga membantu pemerintah untuk melihat potensi ekonomi dan juga peluang usaha, apalagi bagi generasi muda nih. Tapi menurut Bapak, seberapa penting ya pelaksanaan sensus ekonomi ini untuk mendukung masa depan anak muda di Kota Palembang? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dini ya dari Kalidoni. Silakan mungkin Pak Edi ditanggapi. Terima kasih Bu Dini. Anak muda ini calon generasi mendatang, pimpinan, calon pengusaha segala macam kan. Jadi salah satu nanti output dari kegiatan ekonomi, sensus ekonomi itu adalah peluang memang Mbak ya. Ada nggak peluang yang harus akan menjadi apa ya, di pitching itu apa ya Mbak namanya, dilihat itu ya secara detail. Pemuda-pemuda nih sekarang kan banyak yang kreatif Mbak ya. Jadi ya termasuk saya juga punya anak yang memang hobinya itu tidak mau jadi pegawai kantoran Pak Gur. Jadi maunya membuka peluang kerja sendiri gitu loh. Jadi nanti kalau Bapeda bisa memetakan atau kantong-kantong ekonomi mana yang UMKM yang banyak gitu, misalkan Kalidoni bisa melirik ke Kertapati misalkan kan. Jadi ada peluang apa di sana yang kurang? Misalkan Bu Dini atau Mbak Dini ya tadi punya potensi misalkan tukang jahit lah gitu kan. Nah, bisa melirik mana sih peluang anak-anak muda ini bisa mengembangkan itu. Oh, di Kertapati rupanya penjahitnya kurang. Ya, mungkin bisa melirik ke arah Kertapati. Jadi gambaran nanti insya Allah data hasil sensus ekonomi kan akan dikembalikan ke daerah. Nanti akan dibagi melalui RT. Jadi nanti bisa melihat petanya. Soalnya kami sudah punya peta Mbak ya per RT. Nanti peta-peta itulah yang akan kami isi dengan muatan sensus ekonomi. Tapi kita jangan berpikir sensus ekonomi adalah ekonomi semua Mbak ya. Nanti ada pertanian, nanti ada penduduk, pengangguran ada, yang jumlah masyarakat miskin juga ada di situ nanti Mbak. Jadi apa yang akan ditindaklanjuti oleh pemuda-pemuda kita bisa melihat peluang dari hasil data sensus ekonomi. Saya yakin bisa memberikan informasi itu Mbak. Oke, baik. Dan kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan, Pak. Ini sama Mbak Esi bukan? Hari ini sama Ega nih, Pak. Oh, Mbak Ega. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak narasumber. Selamat pagi. Masalah perekonomian memang saya agak sedikit kurang memahami kenapa waktu sekolah juga yang paling disukai adalah pelajaran matematik. Ketika sekolah yang paling dalam adalah IPA dan IPS. Tapi begini mencoba kalau memang saya salah mohon dikoreksi aja Pak. Jadi malam saya berikut dialog di salah satu radio swasta itu kan dengan masalah RAPBN termasuk RAPBD 2027. Nah sekarang bahkan lebih disorot masalah MBG kan. Masalah MBG itu sudah kan begini Pak, pemerintah terlanjur basah.
terlalu dipaksakan, sehingga carut-marutnya bagaimana sekarang masa MBG, sehingga segala sesuatu dipangkaskan, tanggal ADD dipangkas, mereka dipangkas masalah ini. Namun kenapa walaupun itu bukan APBD, bukan APBD, yaitu maksudnya RAPBN, nah itu kan masuk masalah itu yang pertama. Nah sejauh mana keefektifan masalah MBG, mohon penjelasan saja objektif lah itu sebetulnya, karena di sini kan jatah 15.000 entah berapa yang diberikan kepada orang murid. Nah di sini terjadi penyelewengan. Memang laporan presiden itu kan bagus, tapi bagaimana saya tahu di dekat rumah saya ada dokter MBG, tuh saya juga sangat prihatin sekali kan masalah itu. Nah bagaimana mengganggu terhadap rekomen. Kemudian masalah BPS. Nah BPS pas sekarang bunyi, saya mau tanya, kan banyak sekarang bansos yang tidak cair kan, yang layak. Saya kok kenapa sekarang jadi tidak cair? Gerindra masyarakat mencuri, jangan ada MBG, masalah MBG juga nih, masalah bansos yang sekarang sehingga lain berapa ke umat di sini kan saya RW Pak 30% yang layak umat muslim ternyata sekarang tidak cair bansosnya. Kenapa demikian? Karena mungkin pasti masyarakat sebenarnya gara-gara ada MBG. Nah bagaimana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Sepertinya agak di luar tema sedikit ya Pak ini ya. Mungkin bisa ditanggapi terkait yang BPS tadi nih Pak. Nah, siap. Sebetulnya nanti SE juga akan mendata keterlibatan MBG Mbak ya. Iya. Nanti ada pertanyaan di situ. Jadi Pak Ahmad Irfan jadi siapa? Ahmad Irwan di Bandung Timur. Terima kasih Pak. Jadi di SE nanti Pak, kita juga ada pendataan DTSEN-nya Mbak, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi itu kaitannya dengan bantuan-bantuan nanti akan didata dengan DTSEN untuk kegiatan SE. Jadi nanti kalau didatangi, Bapak berikan jawaban apa adanya sesuai dengan apa yang di rumah tangga Pak Ahmad Irwannya. Jadi berikan Pak jawaban. Saya yakin kami juga lagi di lapangan itu mengupdate PBIJKN Mbak. Ya, sampai bulan Mei ini mudah-mudahan Bapak semua yang ada di itu didatangi. Kemudian PLN juga kami update datanya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi yang sebenarnya. Karena bansos itu sebetulnya anggaran berdasarkan kuota Mbak ya. Kalau pemerintah punya datanya anggaran cuma 5% untuk masyarakat lapis bawah, ya mungkin ya ada yang nggak pembagian, nggak merata, mungkin itu Pak Kur ya. Jadi nanti Pak Kur yang tahu karena kebijakan itu. Jadi tugas kami nanti Pak beri jawaban apa adanya sesuai dengan itu. Juga mohon maaf mungkin bukan untuk seluruhnya. Nanti petugas itu juga dibantu memoto paling enggak kondisi rumah dari depan gitu Pak. Kemudian ruang tamu dindingnya lihat apa, nanti WC satu lagi Mbak ya. Jadi kalau petugas minta foto itu tolong dibantu diarahkan. Jadi itu bukti nanti geoteknya, nanti data rumah Pak Ahmad Irfan itu terdeteksi Pak koordinatnya berapa, kondisi rumah sementara ini tergambar. Ya, jadi kalau nggak ada foto ya yang memberi bantuan sosial segala macam nanti nggak masih ragu-ragu. Mudah-mudahan fotonya nanti bisa membantu informasi awal gitu dan ya. Mungkin itu Mbak Ega ya. Oke, itu dia tadi tanggapannya ya untuk pertanyaan Pak Irwan di Bandung Timur. Jauh sekali Pak Irwan di Bandung Timur ya. Tapi Pak Irwan ini pendengar setia kita juga Pak, selalu update juga dengan informasi-informasi. Dan ini ada pertanyaan juga ya Pak dari WhatsApp tapi tidak ada namanya dari siapa. Katanya petugas sensus ekonomi untuk lebih cepat dan akurat serta semuanya disensus, apakah baiknya ditunjuk RW atau RT nih? Siap. Ya memang selama ini kan selalu melibatkan sampai level RT ya. Ya kita tidak bisa dipungkiri lah, mungkin ketersediaan anggaran kami juga ada. Tapi setidaknya kami izin kulon nuwun dulu lah Mbak. Untuk sensus ekonomi ya mungkin nanti ke RT sampai level bawah ya bisa membantu petugas kami mana yang ada mengalami kesulitan. Saya yakin karena ada beberapa juga yang mendaftar petugas itu juga ada yang ketua RT gitu Mbak. Jadi ayo kita sama-sama lah membangun Palembang ini untuk lebih baik karena cita-citanya luar biasa Pak pemerintah daerah ini untuk mengentaskan dari pinggiran gitu Mbak ya. Jadi mudah-mudahan akan tergambar nanti ekonominya bagaimana
penduduk sosial ekonominya bagaimana Iya. juga ada. Ya, mungkin itu Mbak ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kurniawan kembali nih Pak. Kalau kita berbicara tentang tantangan nih Pak. Tantangan terbesar sendiri dalam mengolah data ekonomi ini menjadi kebijakan pembangunan itu seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Ega. Jadi tantangannya memang sangat berat ya kalau datanya tidak akurat. Seperti kata Pak Edi tadi bahwa data kita itu nanti by name by address, difoto di dalam rumah, tampak rumah, depan kan. Jadi memang data ini nanti akan kami spasialkan. Jadi kami masukkan di dalam, ada aplikasi kami sendiri namanya Geoportal Kota Palembang. Nanti titik koordinatnya itu berdasarkan titik koordinat itu yang kita dapat cek, oh bahwa ini memang penduduk ini memang harus dapat dibantu gitu. Layak dibantu berdasarkan data real yang ada di lapangan yang telah disiapkan oleh BPS nanti. Oke, baik. Tapi Pak Edi, kalau masyarakat sendiri bisa nggak untuk mengakses hasil sensus ekonomi ini? Bisa. Nanti kalau sudah hasilnya sudah selesai, kita publish secara umum semuanya boleh melihat. Oke. Ya, pasti tidaknya bukalah web BPS Kota Palembang gitu. Ya, kita punya webnya yang harus dibuka, itu ada informasi untuk masyarakat. Jadi boleh mengkoreksi ya. Kami siap menerima masukan dari masyarakat. Kami juga sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi membandingkan data UMKM itu, Mbak. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti juga termanfaatkan gitu. Oke, baik. Kita terima penelpon kembali di 369977. Selamat pagi. Pagi Mbak Ega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Oma Ana di Prabu Muli. Dengan Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi Oma. Iya. Pak, baru kali ini Oma dengar ada sensus ekonomi ya. Oh, siap. Selama ini sensus penduduk gitu. Oh, siap. Jadi pertanyaan Oma nih, manfaatnya sensus ekonomi ini kira-kira untuk apa gitu? Oh, siap. Oke, itu aja Oma. Terima kasih Bapak, itu aja Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk masyarakat mungkin kenalnya sensus penduduk nih yang sering didengar. Ya. Silakan Pak Edi. Ya, makasih Oma di Prabu Mulih, jauh sekali nih Oma. Ya, siapa tahu nanti mampir di Prabu Mulih ketemu Oma ini. Jadi memang ada 3 sensus ya Oma, ada sensus penduduk, sensus pertanian, kemudian sensus ekonomi. Jadi setiap 3 tahun sekali ya, 0, 3, 6 itu beda-beda kegiatan yang saya sampaikan di awal. Jadi sensus ekonomi itu sebetulnya rutin kita lakukan setiap 10 tahun sekali. Mulai tahun 86, kemudian 96, 2006, 2016, yang sekarang 2026 wajib kita lakukan karena itu amanah undang-undang. Jadi mungkin nanti Oma akan didatangi lah di rumahnya, didata petugas, bukan pegawai BPS, tapi itu keluarga kami yang ada di level-level desa kelurahan yang membantu BPS untuk mendata. Jadi mohon nanti Oma bisa memberikan data yang sesuai dengan kondisinya. Itu nanti ada, kalau Oma punya pertanian akan didata, punya ekonomi didata, termasuk keluarga Oma sendiri nanti juga akan didata. Itu bagian dari kependudukannya. Mungkin itu Oma ya, nanti bisa nanya ke BPS Prabu Mulih juga Bu, yang kantornya di dekat arah Lembak itu, mungkin Oma bisa datang ke sana. Oke, baik. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda ya bergabung di perbincangan kita di pagi hari ini di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan ini kita juga terima pertanyaan melalui YouTube kita, ada @ejoker2406. Pagi Mbak Ega, apa manfaat langsung sensus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil di Kota Palembang? Apakah hasil sensus ekonomi dapat membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat? Mungkin silakan Pak Edi dulu, nanti ditambahin Pak Kurniawan ya. Oh siap ya. Ya nanti tenaga kerja bisa juga disajikan di UMKM karena ada ketenaga kerjaan juga di data sebenarnya perusahaan ini UMKM tenaga kerjanya berapa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi peluang mana. Misalkan kalau perusahaan ini agak besar kok tenaga kerjanya dikit, mungkin itu peluang gitu. Jadi kita tidak memberikan informasi langsung Mbak ya. Misalkan empek-empek
A gitu, butuh tenaga kerja ini enggak. Jadi kita memberikan informasi dan kita tidak bisa juga menampilkan Mbak ya, menampilkan data individu. Karena Undang-Undang 16 tahun 97 itu dilarang ya. Ya, dilarang menampilkan individu ya. Nanti kegiatannya apa, ini ya ada larangan. Ya, nanti setelah kita kembalikan ke pemerintah daerah, itu wewenang pemerintah daerah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada informasi lah masalah ketenagakerjaan di setiap desa atau kelurahan. Jadi sebenarnya peluangnya bisa dibaca melalui gambaran secara umum gitu. Oke, baik. Pak Kurniawan, ada yang mau ditambahkan nih, Pak? Mungkin berdasarkan data sensus nanti, ada beberapa UMKM yang pasti akan terdata oleh BPS kan, yang lebih detail, secara detail berapa tenaga kerjanya, berapa ininya. Nah, jadi betul kata Pak Edi tadi, nanti kita mendapatkan data terbaru terkait tenaga kerja. Oke, baik. Dan kalau kita juga berbicara nih Pak tentang masa depan ekonomi di Kota Palembang sendiri, apa nih Pak optimisme pemerintah terhadap masa depan pembangunan ekonomi Kota Palembang? Mungkin Pak Kurniawan. Oke. Jadi masa depannya seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Palembang kami yang 2025-2029, Palembang itu akan menuju Musi 2045, maju, unggul, sejahtera dan internasional. Jadi kita mengharapkan Palembang nanti ekonominya akan tumbuh pesat menjadi sekitar, target kami itu di 6,2% kalau salah. Oke, baik. Kalau untuk target pembangunannya apa nih Pak yang ingin dicapai Kota Palembang? Targetnya nanti Palembang itu menjadi kota yang berdaya dan sejahtera seperti visi misi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang kami. Baik, kalau Pak Edi ada yang mau ditambahkan nih Pak terkait dengan masa depan ekonomi Palembang sendiri melalui sensus ekonomi 2026 ini? Kalau saya melihat gambaran potret sejak saya menginjakkan Palembang tahun yang lalu ini Mbak ya, sungguh di tahun 2006 itu 26 ini luar biasa Mbak. Dampak apa nanti sementara di CFN aja penerapan Car Free Night itu banyak UMKM yang bergerak di situ tuh Mbak. Ya, selama ini tidak ada, kalau ada pergerakan itu otomatis akan menambah ekonomi di Palembang. Ya. Nah, tapi ya saya itu yakin Pak Kurniawan lebih paham dengan itu. Tapi saya akan menitik keberatkan bahwa sensus ekonomi itu ada DTSN-nya Mbak ya, ada penduduknya. Jadi salah satu tugas pemerintah daerah itu sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2025 untuk pengentasan kemiskinan. Selain mengurangi beban masyarakat, menambah pendapatan, ada satu saat ini Mbak, membentuk kantong-kantong kemiskinan supaya mudah nanti pengentasannya. Jadi nanti kalau dilengkapi dengan data ekonomi, dengan data sosial, data itu saya yakin kantong yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun UMKM, saya yakin akan lebih cerah Mbak ya ke depan, jadi kebijakan itu tepat gitu Mbak. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12. Tadi sempat disinggung bahwa sensus ekonomi tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Ini perbedaannya seperti apa ya Pak? Ya, sejak 1986 hanya mendata yang di luar pertanian. Karena sensus pertanian di tahun yang ujungnya 3. Jadi karena ini diskusinya internasional Mbak, ada permintaan dari berbagai pihak, kementerian segala macam, sensus ekonomi 2026 ada kegiatan juga pendataan masalah pertaniannya. Ya, bedanya pertanian dengan yang DTSN tadi, pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi nanti bedanya ada tambahan kegiatan, seolah-olah sensus ekonomi itu ada 3 kegiatan, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Ya, mungkin itu Mbak. Oke, baik. Pak Edi dan Pak Kurniawan, karena lintas waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, sekaligus menjadi closing statement di kesempatan kita pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan nih Pak, harapannya ya Pak terkait pertumbuhan ekonomi Kota Palembang melalui pemanfaatan data sensus ekonomi ini sendiri seperti apa nantinya? Mungkin silakan Pak Edi. Siap Pak, saya yakin optimis Pak.
Jadi pertumbuhan ekonomi akan meningkat, apalagi nanti didukung sensus ekonomi yang dengan data yang detail ya semuanya, apalagi kita menggunakan KBLI baru ya 2025 udah dirilis. Perkembangan pertumbuhan ekonomi itu terlihat nyata, Mbak. Saya tahun 2020 awal 2025 di Palembang itu pertumbuhan ekonomi TW1 cuma 5,14, Mbak. Kemudian di 2024. Kemudian yang 2025 sudah menjadi naik 5,6 gitu. Nah, mudah-mudahan di 2025 2026 ini ya nasional sudah juga meningkat. Mudah-mudahan Palembang juga meningkat, apalagi ada lebaran kemarin, Mbak. Jumlah uang beredar banyak di Palembang di TW1. Gitu. Oke, baik. Silakan Pak Kurniawan untuk harapannya seperti apa ke depannya? Terima kasih Mbak Ega. Jadi pemerintah Kota Palembang itu sangat optimis ya terhadap masa depan pembangunan ekonomi daerah dengan data dukungan yang berdasarkan sensus ekonomi yang dari BPS ini akan memiliki peluang besar menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju, inklusif dan berdaya saing. Dan kami berharap juga pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya meningkatkan investasi tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oke, itu saja ya Pak Kurniawan ya. Baik, jadi untuk sensus ekonomi sendiri ini sudah berjalan ya Pak ya dari 1 Mei atau mungkin Juni nanti? 1 Mei sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita melalui pendekatan yang perusahaan-perusahaan besar dulu, Mbak. Oke, baik. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak juga untuk Pak Edi Subeno dan juga Pak Kurniawan ya atas waktunya, atas kesempatannya dan informasinya kepada pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi Dialog Palembang Menyapa di kesempatan kita pagi hari ini ya, di hari Kamis 21 Mei 2026. Tadi topik yang kami hadirkan yaitu sensus ekonomi untuk perencanaan pembangunan Kota Palembang yang tepat. Kita tadi sudah bersama juga dengan Kepala BPS Kota Palembang, ada Bapak Edi Subeno MSI, dan juga Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Litbang Kota Palembang, ada Pak Kurniawan ST. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.